Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Kalau kalian lagi nyari smartphone di harga 3 jutaan, kalian udah pasti tahu ya, ada yang namanya Poco X5 5G, smartphone seri X terbaru dari Poco Indonesia. Nah, sebenarnya di harga ini ada banyak smartphone, termasuk dari brand yang nggak terlalu terkenal, tapi smartphone-nya itu cakep banget, yakni Tecno Camon 19 Pro. Seperti apa hasil kameranya dan kita akan bandingin dengan Poco X5 5G. So, jangan sampai kelewatan video selengkapnya. Pertama kita akan mulai dari desainnya. Secara desain udah kelihatan ya mana yang lebih cakep. Tentu Tecno ya di sini karena punya desain yang unik dan juga cakep emang. Susunan kamera dengan frameless kayak gini bikin desainnya itu terkesan modern. Tapi balik lagi soal desain ini subjektif ya. Untuk chipsetnya Poco X5 5G pakai Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6 nanometer. Sementara Tecno Camon 19 Pro pakai MediaTek Helio G96 yang bawa fabrikasi 12 nanometer. Soal chipset Poco emang lebih unggul, tapi apakah ngaruh banget ke kameranya? Kita lihat ya nanti. Di sektor kameranya, keduanya sama-sama bawa 3 lensa di belakang. Poco X5 5G bawa 48 megapiksel OmniVision OV48B sebagai kamera utama, 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel makro. Di depan ada lensa 13 megapiksel. Sementara Tecno bawa 64 megapiksel ISOCELL RGBW dengan OIS, 50 megapiksel telefoto dengan 2 kali optical zoom dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera depan ada lensa 32 megapiksel, resolusinya ini jumbo-jumbo ya. Buat harganya Poco X5 5G saat video ini dibuat dibanderol mulai 3,399 juta. Sementara Tecno Camon 19 Pro dibanderol lebih murah yakni 3,199 juta. Jadi selisihnya 200 ribu aja. Buat harga marketplace-nya Poco X5 5G dijual mulai 3,2 jutaan. Sedangkan Tecno Camon 19 Pro harganya relatif sama ya, di angka 3,2 jutaan juga. Jadi harga HP ini bisa dibilang stabil ya di pasaran. Jadi makin menarik nih lihat hasilnya. Oke, biar gak lama-lama langsung aja kita lihat hasilnya. Di foto pertama ini langsung kelihatan beda ya antar kedua kameranya. Poco lebih fokus pada background sehingga foregroundnya itu jadi lebih gelap. Sementara Tecno lebih balance ya, baik di depan ataupun di belakang. Di foto ini jelas lebih unggul Tecno sih. Ngomongin soal dynamic range, di foto berikutnya mulai kelihatan ya, dynamic range Tecno juga lebih baik. Foreground dan background kembali dibuat berimbang warna dan exposure-nya. Sementara Poco hasilnya juga bagus, cuman dynamic range-nya emang nggak seluas di Tecno. Foto ketiga saya ambil dengan mode auto, kembali terlihat karakter yang sama. Foto Poco secara auto emang lebih fokus ke backgroundnya. Sementara pas saya aktifkan mode HDR, terlihat nambah dikit ya soal dynamic range-nya. Tapi ya nggak yang signifikan, sehingga masih lebih cakep hasil di Tecno. Overall Tecno lebih unggul sih di lensa ini. Masuk ke lensa ultra wide karena Tecno nggak ada, yang ada hanya di Poco. Jadi langsung aja kita berikan poinnya ke Poco ya. Buat hasilnya ya kira-kira kayak gini. Nah, kebalikan lensa ultra wide di lensa telefoto ini sepertinya akan jadi milik Tecno. Di sini saya bandingin 2 kali digital zoom Poco dan juga 2 kali optical zoom di Tecno. Secara FOV emang agak beda ya, dimana sudut Tecno itu lebih lebar. Untuk detailnya juga pas saya zoom di Transmart ini semakin kelihatan ya. Dan lensa teleoptik itu emang bagus banget. Emang bukan perbandingan apple to apple ya, tapi overall di sini jelas Tecno lebih unggul.
Untuk potretnya kali ini kita skip ya, karena kelupaan guys, keburu dibalikin. Jadi langsung aja ke selfie-nya. Di sektor selfie, secara auto hasil Poco itu lebih natural daripada Tecno yang agak putih. Untuk dynamic range-nya masih bagus di Tecno buat foto ini. Di foto berikutnya saya coba pakai HDR, barulah dynamic range di Poco jadi lebih baik, bahkan lebih oke dari Tecno kali ini. Menurut saya kedua kamera HP ini sama-sama punya keunggulannya, jadi skornya itu sama kuat. Masuk ke lensa utama di kondisi low light, secara white balance Tecno lebih akurat di sini. Gak cuman itu, soal detail juga lebih oke di Tecno. Lihat aja pas saya zoom di area mejanya ini, kelihatan kan mana yang lebih oke? Sementara pas saya aktifin night mode, hasil dari keduanya sama-sama jadi lebih terang. Cuman hasil di Poco enggak memperbaiki detail, dan hasil di Tecno semakin baik detail dan exposure-nya. Jadi di kondisi low light menurut saya Tecno lebih unggul. Karena lagi-lagi lupa gak ambil sampel ultrawide, low light, dan selfie, jadi langsung aja ke lensa tele ya. Toh poinnya juga pasti dapat di Poco untuk ultrawide-nya. Nah, di lensa telefoto ini lensa optikal di Tecno kembali terlihat unggul banget daripada digital zoom di Poco. Emang gak fair sih komparasi ini, tapi ya buat referensi aja. Mungkin ada yang penasaran sama hasilnya di low light. Sementara ini adalah hasil video kamera belakang dari Poco dan juga Tecno. Nah, di sana ada orang main bola nih. Buat hasilnya, secara dynamic range saya rasa Tecno lebih unggul ya. Untuk stabilisasinya juga di Tecno itu ada mode stabilisasinya. Sedangkan di Poco itu secara auto stabilisasinya. So kita akan tes abis ini. Kita akan coba jalan ke sana. Kita coba jalan lagi. Stabilisasinya kerasa banget bahwa adanya OIS dipadukan dengan AIS ini bantu banget buat stabilisasi videonya. Buat warnanya kayak gini, buat dynamic range-nya kayak gini. Udah kelihatan belum mana yang lebih bagus? Di mode ini sayangnya Tecno nggak bisa ngezoom ya. Kita akan coba ganti ke mode non stabilisasi. Nah, ini adalah mode non stabilisasi. Jadi keduanya sama-sama nggak ngaktifin stabilisasi ataupun secara auto bisa dibilang gitu ya. Kita coba zoom, di Tecno itu bisa zoom, dan ini pakai lensa portrait ya, karena ada lensa portraitnya. Bisa zoom sampai 15 kali buat videonya. Kita akan coba buat zoomnya di Poco. Nah, Poco itu nggak ada optikalnya, jadi transpartnya seperti itu. Kita bandingin dengan lensa telefoto yang ada di Tecno, tentu aja hasilnya lebih bagus di Tecno ya, karena pakai optikal. Ya, kira-kira kayak gini hasil videonya. Nah, kalau Tecno unggul soal lensa portrait, nah kalau di Poco itu unggul soal adanya lensa ultra wide. Nah, di sini lensa ultra wide-nya itu kayak gini. Kelihatan lebar banget ya. Dan lebih bisa capture lebih banyak objek dalam frame-nya. Cuman yang saya lihat lensa ultra wide-nya Poco ini, meski kondisinya cerah itu tapi kerasa ada sedikit noise ya. Untuk stabilisasinya let's try ya. Kita akan coba buat stabilisasinya. Lumayan sih sebenarnya untuk lensa ultra wide-nya ini. Oke, jadi ini adalah sampel video kamera depan dari Poco X5 dan juga Tecno Camon 19 Pro. Keduanya punya harga yang mirip ya sebenarnya. Di angka 3,5 jutaan sampai 399. Nah,
Untuk Poco, untuk Tecno ini punya video stabilisasi di kamera depannya, sedangkan Poco nggak ada. Untuk resolusinya masih sama ya, 1080p 30 fps. Langsung aja kita cek buat stabilisasinya. Kelihatan sih kalau ada video stabilization itu lebih bagus hasilnya ketimbang yang nggak ada. Nah, buat hasilnya kira-kira kayak gini. Ini cerah banget ya, kita ngadepin mataharinya di sana. Dan kondisinya juga langitnya nggak mendung. Buat dynamic range-nya silahkan kalian nilai sendiri. Sementara itu untuk kamera belakangnya hasilnya kayak gini. Ini Tecno pakai mode stabilisasi ya, sedangkan di Poco itu secara auto aja. Secara auto sepertinya dia udah stabilisasi ya. Kita akan coba tes buat jalan pelan-pelan di sini. Oke, jadi ini adalah video kamera depan dari Poco X5 dan juga Tecno Camon 19 Pro. Dari sini sih udah kelihatan ya mana yang lebih oke sebenarnya. Dari skin tone-nya lebih oke Tecno, dan untuk noise-nya juga lebih minim di Tecno. Tapi mari kita coba buat stabilisasinya. Apakah udah kelihatan mana yang lebih stabil atau belum? Oke, masuk ke kesimpulan. Sebenarnya ini perbandingan yang nggak ideal ya. Saya mohon maaf banget karena banyak banget yang saya lupa ambil sampel fotonya. Jadi ya akhirnya buat video aja lah seadanya. Mungkin kalian ada yang mau pilih antar kedua HP ini. Jadi kita langsung aja rekap buat skornya. Buat fotonya di main dialect Tecno lebih unggul. Ultra wide Poco, telefoto Tecno, dan selfie itu sama bagusnya. Untuk foto low light main kamera di Tecno, ultra wide Poco, dan tele Tecno. Sementara buat videonya di kondisi dialect main kamera lebih unggul Tecno ya, karena punya video yang lebih stabil. Ultra wide Poco karena jelas punya lensa ini. Dan untuk zoomnya jelas Tecno karena lagi-lagi Poco nggak punya. Dan untuk kamera depan saya lebih pilih Tecno. Sementara buat video low light baik di belakang maupun depan Tecno masih lebih unggul. Dan untuk mikrofonnya Tecno juga lebih unggul. So untuk skor keseluruhannya Tecno dapat 11 poin dan Poco 4 poin aja. Overall emang kualitas kamera Tecno ini kerasa jauh lebih baik ya dari Poco. Buat yang nyari smartphone dengan kamera bagus di harga 3 juta kecil,
Saya nggak ragu ya buat rekomendasiin kalian Tecno Camon 19 Pro ini. Kameranya tuh emang cakep banget guys, sumpah ini nggak bohong sih. Kalau menurut kalian dari segi kamera lebih worth it yang mana? Coba komen di bawah ya. Kalau kalian ada pertanyaan juga boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja video kali ini ya. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.